Megawati Hangestri ternyata tak mengenal lelah jika menyeret nama mantan klubnya, Red Sparks, baru pulang membela timnas voli putri Indonesia di ajang CV League. Megawati Hangestri tak perlu menunggu waktu lama untuk menemui juniornya di Red Sparks. Megawati Hangestri tiba di Surabaya pada Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025. Dan pada hari yang sama, dia pun menemui tiga pemain Red Sparks, Shin Eung-ji, Kwak Seon-oke dan Jeon Da-bin yang tengah membela timnas Korea Selatan U21. Sama seperti timnas voli Indonesia U21, Korea Selatan U21 pun tengah berjuang dalam ajang kejuaraan dunia voli putri U21. Megawati Hangestri yang ditemani suami Dio Novandra dan tantenya Aihun Sapta pun langsung menghampiri juniornya ini bahkan ketika dia baru tiba di Surabaya. Dikutip dari akun Instagram Aihun Sapta, Megawati Hangestri menyambut pelukan hangat Jeon Da-bin dengan sukacita. Ternyata, Megawati Hangestri sengaja datang ke Surabaya untuk menghampiri para juniornya itu sebelum kembali ke Jember. Saat ini, Korea Selatan berjuang di babak 16 besar setelah mengakhiri fase penyisihan grup dengan bertengger di posisi 3 klasemen Pool B. Korea Selatan berhasil finish di posisi 3 klasemen dengan 3 kemenangan dan 2 kali kalah. Lolos ke babak 16 besar. Korea Selatan pun akan melawan Brasil pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Brasil pun dapat membuat Shin Eung-ji menyegel slot di babak perempat final dan mendekatkan diri menuju gelar juara. Setelah gelaran CV League 2025, PBVSI kabarnya akan mengganti posisi pelatih timnas voli putri Indonesia. Sebagaimana kita tahu, pada gelaran AFC Nation Cup dan CV League 2025, PBVSI menunjuk Coach Octavian sebagai timnas voli putri Indonesia senior. Tapi, siapa sangka keputusan tersebut ternyata diambil beberapa saat sebelum gelaran AFC Nation Cup 2025 dimulai. Kabar tersebut disampaikan oleh salah satu komentator CV League 2025, Rama Sugianto. Pada kesempatan itu, Rama menyebut kalau PBVSI tidak akan menunjuk Coach Octavian sebagai pelatih timnas voli putri Indonesia senior pada gelaran SEA Games 2025 nanti. Posisi tersebut nantinya akan diisi oleh pelatih timnas voli putri U21, Marcos Sugiyama. Coach Ok yang memang mendapatkan tugas untuk menukangi timnas voli putri Indonesia di AFC Nation Cup dan CV League, sebelum kabarnya nanti di SEA Games akan dipegang oleh Marcos Sugiyama, ungkap Rama Sugianto. Anak asuh Coach Octavian itu hanya mampu finish di peringkat kelima saat AFC Nation Cup 2025. Sementara di CV League 2025, timnas voli putri Indonesia berakhir sebagai juru kunci di leg pertama dan kedua. Bahkan pada gelaran CV League 2025, timnas voli putri Indonesia tak mampu meraih 1 poin pun. Hasil tersebut pun membuat banyak penggemar yang kecewa pada performa timnas voli putri Indonesia senior. Banyak yang menilai jika waktu persiapan yang sedikit sebagai faktor penyebab menurunnya performa timnas voli putri Indonesia saat ini. Timnas voli putri Indonesia U21 digebuk Serbia 23, 21-25, 27-25, 23-25, 25-22, 13-15 dalam laga keempat kejuaraan dunia voli U21 2025. Indonesia kembali menelan kekalahan dalam ajang kejuaraan dunia voli U21 2025 saat menghadapi Serbia di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Senin, 11 Agustus. Bertekad bangkit setelah kalah dari Puerto Rico, Indonesia tertinggal 21-25 dari Serbia pada set pertama. Indonesia mencoba bangkit pada set kedua. Namun tim Merah Putih harus berjuang keras sebelum unggul 27-25 pada set ini. Serbia terlihat begitu kuat pada set ketiga karena bisa mengungguli Indonesia hingga 21-15. Tetapi tuan rumah tidak ingin malu di kandang sendiri. Perjuangan sengit diberikan Junaida Santi dan kawan-kawan, tetapi kembali tertinggal 23-25. Saat Serbia ingin memenangkan set keempat guna menyelesaikan pertandingan, Indonesia tetap memberikan tekanan. Indonesia sempat tertinggal 12-14,
tetapi bisa berbalik unggul 16-14, dan terus menjaga keunggulan hingga 25-22. Akan tetapi Indonesia kecolongan pada poin-poin krusial pada set 5. Smash Gendis Azahra di blok lawan sehingga Serbia menang 15-13 pada set penentuan. Ini jadi kekalahan ketiga Indonesia pada grup A kejuaraan dunia voli U21, 2025. Sebelumnya Garuda Pertiwi takluk dari Vietnam dan Puerto Rico. Dengan kekalahan itu Indonesia menempati peringkat kelima usai mengoleksi 5 poin. Baik Indonesia, Serbia, dan Puerto Rico sama-sama mengoleksi 5 poin. Akan tetapi Indonesia di peringkat kelima karena baru mengoleksi 1 kemenangan. Meski begitu peluang Indonesia ke babak 16 besar kejuaraan dunia voli U21, 2025 belum tertutup. Indonesia akan menjalani pertandingan penentuan melawan Argentina, Selasa, 12/8. Klasemen grup A kejuaraan dunia voli U21, 2025. 1. Argentina 12 poin. 2. Vietnam 9. 3. Serbia 5. 4. Puerto Rico 5. 5. Indonesia 5. 6. Kanada 0. Civilik 2025 menjadi ajang ujian berat bagi Megawati Hangestri dan Timnas Voli Putri Indonesia. Alih-alih menorehkan prestasi, skuad Merah Putih justru pulang dengan catatan pahit, 6 laga tanpa satu pun kemenangan. Kekalahan demi kekalahan yang terjadi di dua leg turnamen Thailand dan Vietnam membuat posisi Indonesia terperosok ke dasar klasemen. Padahal, turnamen ini awalnya dipandang sebagai momentum penting untuk mengukur kekuatan tim sekaligus menguji strategi baru. Kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi sebagai kapten sempat memunculkan optimisme. Publik berharap pengalaman internasional sang bintang mampu menjadi bahan bakar untuk mengangkat mental dan performa rekan setimnya. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Lini pertahanan rapuh, koordinasi yang kerap berantakan, dan minimnya variasi serangan membuat Indonesia mudah dibaca lawan. Dalam 6 pertandingan yang dijalani di Civilik 2025, Indonesia tidak pernah sekalipun meraih kemenangan. Leg pertama di Thailand diwarnai kekalahan 0-3 dari Vietnam, lalu tumbang 1-3 dari Thailand dan Filipina. Situasi makin parah di leg kedua di Vietnam. Tim asuhan Octavian selalu kalah telak dengan straight set 0-3 dari Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dengan 0 kemenangan, Timnas Voli Putri Indonesia menutup turnamen di posisi paling buncit klasemen. Ini menjadi catatan terburuk dalam 4 edisi terakhir, setelah pada 2024 mereka juga berada di posisi terakhir. Ekspektasi tinggi pada Megawati Hangestri. Sebelum turnamen, kehadiran Megawati sempat memicu optimisme besar. Pengalaman bermain di Liga Korea Selatan dan tampil di berbagai ajang internasional membuat publik berharap ia bisa memimpin kebangkitan tim. Sayangnya, performa tim secara keseluruhan justru jauh dari harapan. Strategi dan persiapan yang minim. Banyak yang menilai kekalahan ini bukan semata akibat pemusatan latihan yang singkat, tetapi lebih pada kualitas strategi dan koordinasi tim. Minimnya variasi serangan dan lemahnya pertahanan membuat lawan mudah mendominasi. Tanggung jawab federasi. Sebagian komentar publik menuntut PBVSI mengambil langkah konkret, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap pelatih dan sistem pembinaan pemain, agar Indonesia tidak terus tertinggal dari Filipina, Vietnam, dan Thailand.